Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya atau pemisahan campuran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan cara pemisahan campuran, perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu siswa mampu menyebutkan benda yang dapat mengalami perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara pemisahan campuran. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan yaitu yang pertama filtrasi, lalu yang kedua sentrifugasi, yang ketiga distilasi, dan yang keempat kromatografi. Yang kelima sublimasi. Nah, pada filtrasi atau penyaringan, ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Penyaringan merupakan metode yang paling sederhana. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh alat dari filtrasi atau penyaringan. Bisa dilihat di sini ya. Lalu yang kedua itu ada sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan menggumpal di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Nah, berikut adalah sentrifugasi. Lalu ada distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan itu digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Nah, ini adalah contoh cara distilasi atau penyulingan. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, disinilah hasil destilasi, hasil penyaringan tadi. Lalu ada kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, contohnya untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Lalu yang ketiga, untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. Nah, lalu ada sublimasi. Prinsip kerja metode sublimasi ini adalah didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya cairan iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, ini adalah contoh dari sublimasi. Ini adalah prosedur proses sublimasi yang dipanaskan, lalu ini ada es batu. Di sini ada campuran kapur barus dan pasir. Lalu ada perubahan pada benda. Benda-benda yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya. Perubahan tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat itu adalah pembakaran kertas. Contoh pembakaran materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Nah,
pada pembakaran kertas ini sangat cepat ya habisnya kertas ini. Kalau pada besi itu mengalami perubahan yang sangat lama untuk menjadi berkarat. Lalu ada sifat-sifat benda, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Pada perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya itu adalah kertas terbakar, petasan meledak, singkong menjadi tape, besi berkarat, dan pembusukan makanan. Nah, kalau pada perubahan fisika, itu zat yang tidak dapat disertai dengan pembentukannya zat terbaru. Contohnya itu perubahan fisika, yaitu pencampuran gula ke dalam air, membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk yang dapat menjadi bentuk terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Nah, perubahan kimia. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Lalu yang kedua, terbentuknya gas. Ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Nah, yang pertama itu pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas itu adalah logam magnesium atau Mg, M besar G kecil, Mg, dengan asam klorida HCl. Reaksi tersebut dapat ditulis magnesium ditambah asam klorida menghasilkan magnesium klorida ditambah gas hidrogen. Mg plus 2 HCl menjadi MgSl2 plus H2. Gas yang terbentuk dapat dilihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Nah, yang kedua itu pembentukan endapan. Reaksi endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut, tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan itu adalah reaksi antar barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat Na2SO4 menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Lalu ada perubahan warna. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat CuSO4 dengan air H2O. Warna tembaga sulfat itu adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya akan berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa yang baru terbentuk, yaitu CuSO4 dan 5H2O. Lalu, perubahan suhu. Reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Nah, perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, perubahan pada fisika itu tidak berbentuk zat baru, lalu pada kimia dia terbentuk zat baru. Pada fisika, dia komposisi materi tidak berubah. Kalau pada kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Pada perubahan fisika, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Kalau pada kimia, ditandai dengan terbentuknya gas endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Lalu ada contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Nah, perubahan fisika yaitu beras diubah menjadi tepung, perubahan kimianya singkong menjadi tapai. Nah, pada perubahan fisika, kayu diubah menjadi kursi, pada perubahan kimia pembakaran kayu. Pada perubahan fisika, gula dilarutkan dalam air, pada perubahan kimia itu makanan yang basi. Pada perubahan fisika, bola lampu listrik menyala. Pada perubahan kimia, susu diubah menjadi keju. Pada perubahan fisika, air berubah menjadi es. Pada perubahan kimia itu adalah perkaratan besi. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu cara memisahkan campuran itu ada 5 metode tadi. Yang pertama penyaringan, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga penyulingan, yang keempat kromatografi, dan yang kelima sublimasi. Nah, pada benda mengalami perubahan yaitu secara perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf Ibu bila ada kesalahan. Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak Ibu, jangan lupa mengisi absen yang telah disediakan di Google Classroom. Nanti absennya dianggap tidak hadir jika tidak mengisi absen.
Nah, selalu jaga kesehatan ya anak-anak ibu. Jangan lupa rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya atau materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.